seorang alim, ya, orang Arab, alim, berilmu, ahli tafsir, ahli fiqih, mendalami Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Tapi kelemahan beliau ketika membaca kitab Arab bersalahan barisnya. Yang kasrah dibaca fathah, yang fathah dibaca dhammah. Tapi karena orang Arab ngerti bahasa Arab, ya, orang Arab, ulama hidup dalam masyarakat Arab, berkomunikasi dengan bahasa Arab, dia memahami bahasa Arab. Tapi kelemahannya ketika membaca kitab Arab salah barisnya, yang fathah dibaca kasroh, yang kasroh dibaca dhammah, dan seterusnya. Maka seseorang menegurnya, ya. Antum alim, masya Allah, keilmuan antum luar biasa, namun kelemahannya ketika membaca banyak yang salah. Maka ulama tersebut meminta nasihat, lantas apa yang harus aku lakukan? Maka yang menegurnya mengatakan, pelajarilah olehmu ilmu nahwu, ya, pelajarilah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Maka beliau pun belajar sama orang yang mengkritiknya tadi. Dia duduk di majelisnya, dia pelajari sampai akhirnya orang yang mengajarinya memberikan satu contoh kalimat bahasa Arab. Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul Amr. Ada Zaid, ada Amr. Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul Amr. Maka dalam kondisi seorang alim yang mengerti bahasa Arab walaupun bacanya salah-salah, maka dia lantas berkomentar, limadha darabahu, kenapa kok dipukul? Zolim ada. Ini kezoliman. Berarti dia ngerti tentang maksud tujuan syariat. Dia pernah baca hadis, dia pernah baca Al-Quran. Dilarang dalam agama zolim. Dia faham itu kalimat, walaupun tatkala membaca kesalahan bacanya. Mungkin ketika dia disuruh baca doroba Zaidan Amra atau dorobi Zaidi Amri, bisa jadi salah. Tapi dia faham itu kalimat, sehingga dia langsung berkomentar, limadha doroba, kenapa kok dipukul? Zolim. Apa kata gurunya, seorang pemuda yang berkomentari? Tidak ya Syekh, ini hanya sekedar contoh saja. Contoh doang ini. Enggak benar si Zaid memukul Amr. Ini cuma contoh doang. Maka beliau juga mengatakan berarti Zaid tidak benar-benar memukul Amr. Iya, ini cuma contoh, dia enggak benar-benar memukul Amr. Lantas kenapa antum kok bilang Zaid memukul Amr? Antum dusta. Bohong. Wallahi la ata'alla ilman awwaluhu kadzib. Demi Allah, aku gak akan mengambil ilmu yang awalnya aja udah bohong. Ulama tadi dalam kondisi gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti dia cara baca yang baik, tapi paham betul dia bahasa Arab, ngerti kalimat itu, walaupun tatkala disuruh baca bersalah. Ya, Masya Allah. Ya rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ikhwani fiddin, pelajarilah bahasa Arab sekedar untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Maka ulama tadi dia bisa memahami bahwasanya Al-Quran melarang zalim, bahwasanya Al-Quran dan hadis melarang dusta. Dia paham itu, ya. Sehingga tatkala ada susunan kalimat yang menurut dia ini bertentangan dengan tujuan syariat, dilarang zalim, dilarang dusta, tapi kok contohnya seperti itu, maka dia langsung berkomentar. Mengapa dia langsung berkomentar? Karena dia faham. Dalam kondisi faham, sama seperti kita orang Indonesia, ya, belajar bahasa Indonesia. Ahmad pergi ke pasar membeli jagung sekilo. Paham Bapak itu? Paham nggak? Paham, karena kita memang orang Indonesia. Hari-hari
hari-harinya pakai bahasa Indonesia, tapi kalau ditanya mana pak subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, bingung. Bisa jadi. Maka orang Arab seperti itu. Syekh yang tadi seperti itu. Bisa jadi tatkala membaca dia nggak tahu mana fa'il, mana mubtada, mana khobar, mana isim, dia nggak ngerti, tapi dia faham. Maka para ulama mengatakan, ya, bahasa Arab itu awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Mereka mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu awalnya kesibukan, ya, akhirnya kesesatan. Mengapa? Ya karena ujung-ujungnya dia dalami bahasa Arab, bertahun-tahun dia dalami bahasa Arab sampai akhirnya dia jadi ahli bahasa Arab, ahli sastra, jauh dari Al-Quran dan hadis. Mana lebih utama? Bapak nggak ngerti bahasa Arab, tapi ada hadis tentang jenggot, Bapak amalkan. Bapak ada hadis tentang nggak boleh isbal, Bapak amalkan. Daripada ngerti bahasa Arab, hidup di pesantren 17 tahun, S1 bahasa Arab, S2 bahasa Arab, S3 bahasa Arab, jenggot itu kan sunnah, nggak apa-apa. Mana lebih bagus? Lebih bagus nggak paham, tapi tatkala datang dalil, sami'na wa ata'na. Tapi bukan berarti menjadi alasan jangan belajar bahasa Arab aja. Bukan berarti gitu. Yang kita kisahkan orang Arab yang dia faham walaupun kesalahan bacanya. Nah giliran kita, Anda nggak paham Ustaz, apalagi bacanya kan. Jadi kondisinya berbeda. Bukan menjadi alasan kita nggak belajar bahasa Arab. Karena kata Syekhul Islam, bahasa Arab adalah kunci untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Kata Umar bin Khattab, pelajarilah olehmu bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agamamu. Ya, ini yang kita contohkan orang Arab yang memang ngerti, sehingga tatkala mereka mempelajari bahasa Arab itu hal yang mubazir waktunya, karena udah ngerti mereka. Ya, sama seperti kita belajar bahasa Indonesia atau apa Pak? Paling supaya nilai ujian nasionalnya tinggi kan? Masya Allah. Ya, maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Karena di sini katakan oleh Imam Ibn Rajab, kadzalika tawassu' fi 'ilmi al-arabiyyah lughatan wa nahwan wa huwa mimma yushghilu 'anil 'ilmi al-aham. Orang yang berdalam-dalam menyibukkan diri dengan ilmu bahasa Arab, ya, sampai akhirnya dia terlalaikan dari ilmu yang lebih penting. Bukan berarti nggak boleh, ya. Tapi ada ilmu yang lebih penting. Banyak kita saksikan hidup di pesantren, bertahun-tahun di pesantren, S1 pendidikan bahasa Arab, S2 pendidikan bahasa Arab, S3 pendidikan bahasa Arab, bahkan diangkat jadi guru besar profesor bahasa Arab. Datang hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, dia bantah. Mubazir gak ilmunya? Mubazir. Berarti ilmunya nggak nafi, padahal ilmu itu pada dasarnya bermanfaat. Ya. Ada hadis yang sahih dia tolak, padahal dia dalam kondisi ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah, kita dalam kondisi belum ngerti bahasa Arab, tapi ada hadis kita terima. Ya. Ada hadis tentang sholat berjamaah, kita terima. Hadis tentang merapatkan shaf, kita terima. Dalam kondisi kadang pun nggak pernah jumpa sama hadisnya, hanya sekedar dengar dari ustaz, rapat dan luruskan shaf. Ada yang ahli bahasa Arab, luar biasa keilmuannya bahasa Arab, bahkan kuliah ke luar negeri, disuruh merapatkan shaf. Apa fenomena di masyarakat hari ini? Mana yang lebih bermanfaat? Ayo. Tapi sekali lagi bukan berarti kita alasan nggak mau belajar bahasa. Maka ada ilmu yang nafi, bermanfaat. Ada ilmu yang nggak bermanfaat. Ya, berdalam-dalam dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wa arada bihi tawassu' fihi wa lidzalika kariha Ahmad tawassu' fi ma'rifati al-lughat wa gharibiha. Oleh karena itu Imam Ahmad juga rahimahullah, ya, beliau juga mengingkari orang yang berdalam-dalam pada bahasa Arab. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah, berdalam-dalam pada bahasa Arab ini sampai akhirnya dia hanya fokus ke bahasa Arab dan jauh dari Al-Quran dan Hadis.
dia dalami bahasa Arab, dia dalami susunan-susunan bahasanya, sastra-sastranya, sampai akhirnya ada pembahasan bayan, ada pembahasan mantiq, ada pembahasan balaghah, dan sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan sastra dengan susunan bahasa tingkat tinggi. Karena seseorang yang diakui bahasa Arabnya dalam bahasa Arabnya itu adalah orang yang bisa merangkai dan menyusun kata syair dalam susunan yang tingkat tinggi. Masya Allah. Ini berarti, Masya Allah ini orang. Maka ikhwan fillah, Imam Ahmad rahimahullah mengingkari orang yang seperti ini. Huwa yashghulu amma huwa ahammu bihi. Ya, orang-orang yang mendalami bahasa Arab, menggelutinya sampai akhirnya bukan ahli Al-Quran dan hadis, melainkan ahli syair, menjadi sastrawan ujung-ujungnya. Ya, kuliah S1 sastra Arab, S2 sastra Arab, S3 sastra Arab, hadis ditolak, sampai akhirnya menolak dalil yang sahih dalam kondisi ahli sastra Arab. Gak bermanfaat berarti ilmu. Maka ikhwan fillah, Imam Ahmad mencela itu karena ada ilmu yang lebih penting yang dia lalaikan. Habis waktunya untuk berdalam-dalam dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, ujung-ujungnya nggak ngerti Al-Quran dan hadis, justru jadi sastra Arab. Maka ayo ikhwan rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hari ini para ulama kita mendesain, berupaya menulis kitab bahasa Arab yang contoh-contohnya diambil dari Al-Quran dan hadis. Agar apa? Agar kalau orang mendalami bahasa Arab tidak jauh dari Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Belajar bahasa Arab ada belajar tauhidnya juga. Belajar bahasa Arab ada belajar tafsirnya juga di dalam. Belajar bahasa Arab ada belajar tarikhnya juga. Masya Allah. Belajar bahasa Arab ada belajar adab juga di dalamnya. Karena mereka ambil contoh-contoh baik dari Al-Quran, dari hadis, dari aqwalus salaf, dari ucapan-ucapan ulama salaf. Agar apa? Agar belajar bahasa Arab ngerti Al-Quran dan Sunnah, bukan justru jauh dari Al-Quran dan jadi ahli sastra. Masya Allah. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, wa lihada yuqal innal arabiyyah fil kalam kal milhi fil ta'am. Oleh karena itu kata Imam Ibn Rajab, bahasa Arab itu seperti garam dalam makanan. Beliau merumpamakan bahasa Arab itu seperti garam dalam makanan. Kal milhi fil ta'am. Ya. Yakni annahu yu'khadh min al-milhi ma yuslihu at-ta'am, yaitu diambil secukupnya, ya sekedar untuk buat makanan enak. Kalau kita masak buat makanan, kalau garamnya berlebihan, enak enggak coba? Tidak enak. Ya, kalau garamnya berlebihan tidak enak. Begitu juga dalam bahasa Arab. Ambil secukupnya yang dengan bahasa Arab itu antum bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Cukup. Ambil secukupnya. Ya. Ambil, pelajari nahwu, pelajari sharah, pelajari bahasa Arab, pelajari secukupnya. Faham Al-Quran dan hadis, selesai. Tidak dituntut jadi sastrawan tulen. Enggak. Ya. Wa man zada 'ala dzalik fa innahu yufsidu, kata Imam Ibnu Rajab, kalau berlebihan garamnya maka akan merusak makanan. Berlebihan mempelajari ilmu bahasa Arab, fokus kepada susunan-susunan bahasanya sampai akhirnya jadi sastrawan Arab, jadi penyair yang bisa merangkai-rangkai kalimat-kalimat dengan susunan bahasa tingkat tinggi katanya, yang akhirnya jadi ahli sastra saja, ya, jauh dari Al-Quran dan hadis, jadi penyair. Maka di masa jahiliyah penyair tingkat tinggi, syairnya ditempel di sisi Ka'bah, ya, dipajang, Masya Allah, ya, sampai akhirnya Al-Quran turun, keok semuanya, gitu kan Pak? Gitu kisahnya kan? Para penyair-penyair Arab ketika Al-Quran turun, mereka takjub. Oh, ini nggak pernah kita dapati ada manusia yang bisa buat seperti ini.
Ya, untuk menandingi, ya, di antara mukjizat Al-Quran untuk menandingi syair-syair mereka. Adapun para penyair, masya Allah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahkan Allah tulis suratnya, Asy-Syu'ara. Jadi jangan jadi penyair lah, sementara ada Quran Asy-Syu'ara terus besok jadi penyair semua, enggak. Asy-Syu'ara ya Allah sebutkan di akhir ayat, ya akhir surahnya. Ayat 224, 227 Allah berfirman, "Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun." Lihatlah para penyair-penyair itu banyak yang terlalaikan. Banyak mereka yang lalai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun? Ya. Tidakkah kalian melihat para penyair itu berjalan di lembah-lembah? Masya Allah. Mendaki gunung, berjalan di lembah, ya, Masya Allah, menuntut ilmunya luar biasa. Para penyair itu, Masya Allah, menuntut ilmunya. Sastrawan luar biasa, menuntut ilmunya, bersungguh-sungguh mereka. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, mereka berbicara sedangkan mereka enggak melakukan. Maka kata Syarah Hafizahullah Ta'ala, kamu lihat mereka di setiap lembar tulisannya berdusta. Ya, para penyair, syu'ara, ahli sastra itu setiap lembar dari tulisannya berdusta. Maka Allah katakan, wa annahum yaqulun ma la yaf'alun. Ya, mereka sesungguhnya mereka itu berkata sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Ya, mereka berkata sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Berdusta. Kerjaan penyair berdusta. Kerjaan sastrawan berdusta. Karena tatkala mereka bisa menjadi ahli sastra, membuat kalimat yang luar biasa, kalau bahasa kita susunan bahasa tingkat tinggi, yang pada hakikatnya dusta isinya. Setiap lembar dari tulisan mereka isinya dusta, kata para ulama. Apa contohnya? Aku peluk gunung. Dusta atau bohong? Dusta atau bohong? Dusta atau benar ya? Aku peluk gunung. Ku tatap wajahmu di awan. Dusta atau bohong? Dusta atau benar? Apa lagi? Ku lukis namamu di bintang-bintang. Betul itu? Ada yang namanya bapak bisa melukis nama istri bapak di bintang-bintang? Nyampe pun enggak. Dusta. Tapi tatkala kita sampaikan kepadanya, antum dusta, antum berdusta. Apa jawabnya? Antum enggak tahu. Ini sastra, bahasa tingkat tinggi, balaghahnya ini tinggi, mantiqnya masya Allah tinggi. Tapi coba perhatikan apa yang mereka sebutkan. Ya. Namamu kuukir di antara awan. Kayak mana mengukir nama di antara awan? Dusta atau bohong? Dusta dan bohongnya. Ya ikhwan. Maka para penyair itu mereka berkata sesuatu yang mereka enggak kerjakan, kata Allah. Mereka berkata tentang sesuatu yang mereka enggak kerjakan. Bohong. Wajahmu kulihat di antara rembulan malam. Mana ada kita tengok wajahnya ada di rembulan, bopeng-bopeng itu Pak. Bapak tahu bopeng nggak? Itu bahasa kampung saya. Ya, karena permukaan bulan itu nampak. Ada yang kayak hitam, itu masya Allah. Bohong, dusta. Itulah kerjaan para penyair. Yang kata mereka, itulah antum nggak ngerti sastra, makanya kuliah itu. Ini tingkat tinggi bahasanya. Di balik kalimat ini ada hakikat. Oh, masya Allah. Merinding kita dengar. Dusta, bohong. Maka ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah tutup di akhir surat ini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ada enggak orang yang beriman pandai bersastra? Ada Pak. Imam Syafi'i rahimahullah ahli bahasa, imamul lughah. Imamnya bahasa yang kalau nulis kitab, komentar para ulama, kitab enggak pernah ada susunan kata yang salah. Karena memang ahli bahasa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ngerti dia susunan bahasa Arab itu kayak mana. Ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala memang ahli bahasa. Ya,
Maka ikhwan fillah, illal ladzina amanu. Mereka para ulama rahimahumullah taala beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mereka terbimbing meskipun pandai buat sastra, terbimbing, enggak dusta. Berbeda dengan para penyair, syu'ara. Setiap bait kata-katanya berdusta, yang seperti kita contohkan tadi. Kalau para ulama, masya Allah, ya, ada, coba anda lihat syair Imam Syafi'i, berdusta enggak ya? Syair Abul Firas Al-Hamdani rahimahullah, araftu syarra la li syarri walakin li tawqih. Kata beliau, aku kenali keburukan tidak untuk berbuat buruk. Bohong enggak ya? Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk. Bohong atau jujur? Benar atau dusta? Benar. Kita kenali kesyirikan bukan untuk melakukan kesyirikan, betul kan? Wa man lam ya'rifu syarra minal khair yaqa'u fihi. Siapa yang enggak mengenal keburukan dari kebaikan, niscaya dia akan terjatuh kepada keburukan tanpa ia sadari. Siapa yang enggak kenal sama kesyirikan, enggak sadar dia ternyata melakukan kesyirikan. Ini syair ulama yang terbimbing, illal ladzina amanu. Dia terbimbing. Ya, bukan justru ku berjalan di atas awan. Iya nih, ku tatap wajahmu. Dulu bapak pernah buat gitu kan sama ibu-ibu di belakang. Ku tatap wajahmu deh, masya Allah. Kulihat engkau bidadari turun dari sawah. Ya Allah, Allah wa iyyakum jami'an. Maka seperti itulah ya ikhwan. Para ulama rahimahumullah taala mereka terbimbing. Ya, mereka terbimbing. Imam Syafi'i, kita coba nukilkan, ada Imam Syafi'i rahimahullah membuat sebuah syair. Kalau ada nih Pak ya. Kapan-kapan aja lah Pak ya, waktu kita terbatas. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ilmu itu kalau berlebihan, yang pada hakikatnya nafi, namun ternyata bisa nggak nafi. Ya. Kecuali orang-orang yang Allah bimbing, ya, dia belajar ilmu tujuannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka pelajarilah bahasa Arab sekedar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Pelajarilah ilmu hisab, ya, pelajarilah ilmu nujum sekedar untuk mengetahui arah kiblat. Selesai. Jangan pelajari ilmu nujum, ya, astronomi, kuliah astronomi. Masya Allah, bertahun-tahun dia pelajari astronomi. Kapan waktu untuk belajar Al-Quran dan Sunnah? Nafi enggak itu? Jadi enggak nafi, ya. Sekedar tahu arah kiblat, selesai. Pelajari ilmu nasab sekedar untuk bisa tahu mana keluarga, bisa bersilaturahim, sekedar. Ya. Jangan dipelajari panjang-panjang, masya Allah, nama anak ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, sampai dari dekade, sampai akhirnya bin. Siapa Pak? Mending kalau bin Abdul Muthalib, alhamdulillah. Bin Harun misalnya, bin Abu Lahab katanya. Ayo ikhwan rahimanallah wa iyyakum jami'an. Maka pelajari sekedar untuk bisa menjalankan syariat Allah dari silaturahim, ya. Dan di sini juga dikatakan wa kadzalika ilmul hisab, dan demikian pula belajar ilmu hisab, ilmu berhitung. Ilmu hisab, ilmu pasti, ilmu berhitung. Ternyata ilmu berhitung itu ada yang nafi, ada yang enggak nafi, jemaah. Udah pernah belajar ilmu matematika? Coba kita perhatikan pembahasan ini. Kata para ulama rahimahullah taala, demikian pula mempelajari ilmu hisab, ilmu pasti, ilmu matematika. Pelajari sekedar apa yang kamu butuhkan, pelajari. Adapun selebihnya cukup. Ambil yang kau butuhkan, sisanya cukup, selesai. Jangan berlebih-lebihan, masya Allah. Ingat, ada yang nafi, ada yang enggak nafi. Ingat, tujuan mempelajari dari suatu ilmu adalah untuk menerapkan syariat. Mempelajari ilmu nasab untuk menjalankan silaturahim. Mempelajari ilmu nujum untuk menentukan arah.
kiblat, syariat. Mempelajari ilmu bahasa Arab sekedar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari matematika, kata beliau rahimahullah ta'ala, min qismatil fara'id, agar engkau bisa menghitung-hitung kalau ada harta warismu. Itu tujuannya. Masya Allah ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Belajar hitung. SD kita apa duluan Pak? Tambah-tambah dulu. Bisa tambah-tambah? Kali-kali, bagi-bagi, pecahan, desimal, apa lagi? Desi Susianti, macam-macam itu Pak. Terus kita pelajari akar pangkat, derajat, pembagian X kali X kali Y, pangkat Y, panjang kali lebar. Itu ilmu yang Masya Allah kita alami semuanya. Pening gak Pak? Pening. Begitu Bapak S1 kuliah matematika, S2 kuliah matematika, S3 kuliah matematika, diangkat sama pemerintah jadi guru besar matematika. Istri meninggal atau orang tua meninggal, disuruh bagi warisan dengan sistem Islam. Kemana ilmu matematikanya? Seperlapan. Kemana seperlapan ada istri, seperdua anak perempuan. Kemana S1, S2, S3-nya jadi ahli matematika? Nafi enggak itu ilmunya? Enggak nafi. Maka tujuan dari mempelajari ilmu itu untuk mendukung, memudahkan kita menjalankan syariat. Coba kita perhatikan, mungkin ada guru matematika ketika ada keluarganya yang wafat, pembagian harta waris, apakah berfungsi matematikanya? Jika berfungsi, berarti nafi, berarti bermanfaat. Itu contoh kecil Pak. Oke, contoh kedua. Bapak pelajari matematika semua, Masya Allah. Mungkin ada yang ingat akar pangkat 3, akar pangkat 4, kuadrat dan macam-macam, X kali X. Ketika Bapak kegede di kopi, kemana lah rumus-rumus itu? Beli 2 kotak, 1 kotak harga 2.000, 2 kali 2, 4.000 selesai. Apakah Bapak ketika beli, ini Mas panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya sekian, apa seperti itu? Berarti ilmu yang selama ini dipelajari ternyata ketika selesai di bangku kuliah, di bangku sekolah, yang nafi hanya beberapa. Adapun sisanya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qala al-mu'allif wa zaid 'ala dhalika mimma la yantafi' bihi. Adapun yang selebih dari itu, yang bergelut-gelut, menambah-nambah, bersusah payah mempelajarinya, la yantafi', enggak ada manfaatnya. Tapi ingat, ada manfaatnya. Satu kata beliau, apa itu? Illa fi mujarradir riyadhah, kecuali hanya sekedar ngasah otak saja. Makanya orang-orang matematikanya cerdas-cerdas enggak Pak? Ya karena memang udah terbiasa ngasah otak pakai itu. Maka nggak dipungkiri oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, belajar matematika itu hanya sekedar ngasah otak. Ya memang ngasah otak. 5 kali 5 sekian, panjang kali lebar, pangkat tinggi, buat gedung, Masya Allah luar biasa. Tapi ketika di hari-hari kita, berapa emas satu harganya? 25.000, beli 2 lah. Apa pernah kita, oh ini pakai rumus X kali Y kali? Nggak pernah. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wazaid, siapa yang menambah-nambah berlebihan, maka ini tidak mendatangkan manfaat kecuali hanya sekedar mengasah otak saja. Min qismatil fara'id, ya belajar ilmu hisab itu tujuannya untuk sekedar supaya bisa hitung ilmu waris, wal wasaya wal amwal, ya allati tuqsamu bainal mustahaqqaini, agar kamu bisa menghitung harta zakatmu jika punya harta. Itu tujuannya jemaah. Mungkin Bapak punya kebun sawit 10 hektar. Ya, dari 10 hektar penghasilannya berapa ya zakatnya? 2,5. Jadi berapa ini? Jika pernah kita belajar matematika, kemudian kita terapkan itu, berarti ilmu matematika yang kita pelajari selama ini nafi', bermanfaat. Tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun ternyata menghitung harta sendiri saja untuk mengeluarkan zakatnya bingung, berarti ilmu yang selama ini dipelajari belum bermanfaat untuknya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Siapa yang menambah, bergelut-gelut dalam masalah ini,
tidak mendatangkan manfaat kecuali hanya sekedar mengasah otak, la hajata ilaihi, tidak kamu butuhkan. Ya, karena memang yang butuh mungkin guru besar atau guru yang mengajarkan ilmu tersebut. Adapun kita, masya Allah, bisa jago tambah-tambah, kurang-kurang bagi-bagi saja sudah hebat ini. Kalau bapak mungkin pandai bagi-bagi pak ya. Buktinya setiap bulan bapak bagi kemana pak? Jago bapak. Kalau ibu-ibu di belakang Menteri Keuangan pak ya. Menteri Keuangan bisa bagi-bagi juga ya. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wa yusbihu annahu ahammu min. Siapa yang bergelut-gelut dalam masalah ini, ya, berlebihan dalam mempelajari ini, maka dia terlalaikan dari ilmu yang lebih penting. Banyak ahli matematika nggak ngerti tauhid rububiyah, uluhiyah, asmaul sifat juga nggak ngerti. Maka bersyukurlah. Maka kita takjub kepada para asatidz kita, masya Allah, ada asatidz yang sarjana teknik tapi ngajar ilmu tauhid, masya Allah. Dia nggak berlepas diri dari ilmu-ilmu yang lebih penting. Karena biasanya orang yang mendalami ilmu-ilmu ini, maka dia akan terlalaikan dari ilmu yang lebih penting, kata Imam Ibnu Rajab. Maka masya Allah, ada dokter tapi faham Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak pak? Ada asatidz kita kan yang dokter dia faham Al-Quran dan Sunnah, masya Allah. Ada yang guru bahasa Inggris tapi dia faham Al-Quran dan Sunnah, masya Allah. Berarti ilmunya ya tidak melalaikan dia dari ilmu yang lebih penting dari itu. Maka ya ikhwan, pelajarilah ilmu, tapi jangan sampai melalaikan kita dari ilmu yang lebih penting. Belajar anak bapak mungkin ada yang mau belajar bahasa Mandarin, tafadhol belajar bahasa Mandarin. Ya, belajar bahasa Inggris, tafadhol. Tapi terkadang biasanya kata beliau, dia terlalaikan dengan ilmu-ilmu yang lebih penting. Apa buktinya? Ada yang les bahasa Inggris terancam les ngaji sorenya. Ada yang seperti itu. Gara-gara mementingkan bahasa Inggris, cabut dia dari les ngajinya. Berarti dia terlalaikan. Benar apa kata Imam Ibnu Rajab, wa yusdilu amma huwa ahammu bihi, yang menyibukkan kamu dari ilmu yang jauh lebih penting. Maka berhati-hatilah ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada dasarnya semua itu boleh. Tapi jangan sampai kita terlalaikan dari ilmu yang lebih penting. Sampai akhirnya Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, wa amma ma uhditha ba'da as-sahaba min al-ulum allati tawassa' fiha ahluha wa sammuha uluman wa dhannu anna man lam yakun 'aliman biha fa huwa jahil aw dhallun fa kulluha bid'atun. Kata Imam Ibnu Rajab, dan ada pun apa-apa yang diada-adakan, yang dibuat-buat dari ilmu-ilmu yang datang setelah para sahabat. Ada ilmu-ilmu yang di masa sahabat dulu nggak ada, tapi dibuat-buat di hari ini, ya orang bersungguh-sungguh mempelajarinya, padahal di masa sahabat nggak ada. Dan bahkan mereka beranggapan bahwa siapa yang berilmu tentang hal itu maka dia alim. Memang benar alim, berilmu nih orangnya. Dan siapa yang nggak paham itu dia sesat. Maka anggapan seperti ini dan ilmu-ilmu yang tidak ada pada masa sahabat namun dibuat-buat di masa hari ini yang berkaitan minal ulum, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, ya beliau mengatakan fakulluha bid'atun, maka ilmu-ilmu tersebut merupakan ilmu yang dikategorikan bid'ah. Ilmu berkaitan dengan agama nggak ada di masa Nabi, nggak ada di masa sahabat, ya. Ma uhditha ba'da sahabat, ya, nggak ada di masa sahabat tapi dibuat-buat. Kemudian beranggapan siapa yang tahu ini maka itu baru dibilang berilmu, tapi kalau nggak tahu maka ini belum dikatakan berilmu. Siapa yang beranggapan seperti ini maka ini termasuk kebid'ahan, kata beliau. Apa contohnya? Bapak belajar udah sampai mana Pak? Masih sampai ma'rifat atau hakikat Pak? Kalau masih ma'rifat belum, belajar meneh. Anggapan seperti ini fakulluha bid'atun, kata Imam Ahmad rahimahullah. Jadi nggak ada itu. Karena di masa sahabat juga nggak ada ilmu tersebut. Maka ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada ungkapan indah dari sahabat, dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ya. Qala Al-Auza'i, al-ilmu
ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah yang datang dari sahabat Nabi. Itu ilmu, kata beliau. Faman kana ghairu dzalik falaisa biilmin. Adapun ilmu yang didapati enggak dari sahabat, ilmu yang tidak didapati dari sahabat, maka itu bukanlah ilmu. Ya. Jadi ilmu itu, kata Imam Al-Auza'i, apa yang kita dapati dari para sahabat Nabi itu ilmu. Adapun yang bukan dari sahabat Nabi itu bukan ilmu, hakikat. Apa lagi Pak? Pura-pura lupa Bapak ini dulu kayak gitu ya. Ma'rifat terus hakikat. Ada satu lagi tuh Pak. Udah lupakan saja lah ya. Ya, maka ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an, ada ilmu yang berasal dari sahabat, maka itulah yang disebut dengan ilmu. Adapun yang uhdifah, yang dibuat-buat hari ini, ditambah-tambah, dibuat-buat, yang enggak pernah diajarkan oleh Rasul, yang enggak pernah didapati dari para sahabat, maka itu bukanlah ilmu, kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Maka di sini disebutkan wahiya min muhdatsatil umur, maka itu perkara-perkara yang diada-adakan, al-manhi anha, dilarang kita untuk mempelajari. Ini berkaitan dengan ilmu agama Pak ya, ilmu agama. Maka ambillah ilmu agama yang diambil dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia ya. Nanti jangan Bapak bahas ilmu terkait ilmu yang pertukangan. Jangan, beda itu Pak ya. Maka para ulama ada yang mengatakan ilmu itu ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Ya, sebagaimana di awal pembahasan juga pernah kita sebutkan. Demikian ayat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum jami'an yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan di lain kesempatan. Mungkin ini pertemuan terakhir Pak ya, sebelum kita masuk ke Ramadan Pak ya. Semoga Allah sampaikan usia kita di Ramadan tahun ini bisa sahur bersama, berbuka bersama ya dengan keluarga kita, dan semoga Allah pertemukan kita kelak di akhirat nanti. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.